Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kenalkan nama saya Muhammad Nabil Utami, saya dari Boyolali. Dan Halo, perkenalkan nama saya Siti Lutfi Nurulil Baroro. Saya berasal dari Blora. Hai, saya Mevitri Astuti dari Solo. Saya Rahma Lutfi Fatkalisana dari Boyolali. kami semua adalah mahasiswa semester 1 kampus Universitas Islam Negeri Salatiga. Kami di sini akan bahas tentang toleransi, guys. Tapi sebelum itu, saya mau nanya dulu nih sama Mbak nih. Kira-kira toleransi menurut Mbak Lika Menghargai pendapat satu sama lain. menghargai pendapat seseorang. Jadi kalau misalnya ada yang berbeda pendapat, kita entah menerima atau tidak, yang penting tetap menghargai pendapat mereka gitu ya. Kemudian kalau Mbak Meli, Menurut saya, toleransi itu menghargai perbedaan yang ada di sekitar lingkungan kita. kalau Mbak Lutfi, Toleransi itu menghargai perbedaan dalam beragama. berarti intinya toleransi itu menghargai, Ya. menghargai satu sama lainnya. Tapi biasanya tuh yang jadi masalah itu toleransi itu apa namanya, nyangkutnya sama agama ya nggak sih? Iya. Apalagi kayak di kota Salatiga nih ya, kan banyak sekali agama beda-beda, terus juga banyak juga suku-suku yang beda-beda. Itu kan pasti harusnya malah menimbulkan banyak konflik, tapi ternyata kok malah Salatiga kotanya adalah kota yang damai dan menjadi kota tertoleran ya. Kira-kira pentingnya toleransi yang bisa buat kok masyarakat kok bisa damai karena toleransi, kenapa emangnya? Emang pentingnya toleransi apa sih, Mbak Lili? Pentingnya karena kan kita hidup itu bermasyarakat dengan banyak orang, tentunya itu harus bertoleransi agar tidak Menghargai satu Iya. sama lain, Iya. menghargai setiap perbedaan gitu ya. Oh gitu. Jadi biar nggak ada konflik, biar nggak ada apa namanya perpecahan antar masyarakat tadi, maka harus diusunglah satu toleransi, yang satu toleransi diusung bareng-bareng, semuanya harus saling menghargai satu sama lain gitu ya. Tapi kok ada orang yang malah menjadikan toleransi sebagai ajang buat membenarkan agama-agama yang lain, maksudnya membenarkan semua agama, kayak pluralisme gitu. Itu tergantung pemikiran. Iya, oh iya bener Itu juga ya, tergantung pemikiran orang masing-masing. tergantung pemikiran orang Pemikiran masing-masing. orang berbeda-beda. Oh berarti kalau kita misalkan nih agama Islam ya, kita nggak apa-apa menghargai orang, menghargai toleransi, tapi hanya dalam masalah sosial saja ya. Iya. Kalau masalah ibadah, akidah, kepercayaan itu nggak boleh, itu urusan masing-masing agama kan. Iya. Jadi nggak boleh agama kita udah agama Islam tapi masih nganggap agama Kristen, yaitu agama Kristen benar bagi mereka, tapi bagi kita yang agama yang paling benar adalah agama Islam gitu ya. Iya. Oh gitu. Jadi salah dong berarti kalau ada orang menganggap semua agama itu sama benarnya, cuma beda ritualnya aja, beda ibadahnya, beda nama Tuhannya aja, beda nama agamanya, tapi satu tujuan itu, berarti salah ya yang seperti itu ya. Menganggap semua agama benar itu berarti salah ya. Iya, salah. Iya, karena menurut saya sendiri terlalu liberal, terlalu bebas, terlalu berpaham bebas, sehingga nggak punya batasan. Itu nggak sih? Padahal kan manusia kan hidup di dunia ini kan perlu batasan, karena ternyata memang batasan itu yang menyelamatkan manusia. Tapi masih bingung nih, kita tuh masih bingung. Gimana kalau kita tanyakan aja langsung ke ahlinya? Nanti saya akan datangkan. Saya kemarin ada kenalan namanya Gus Muhammad Imam Hanif. Beliau pengasuh Pondok Al-Ihsan dari Kecandra gitu. Jadi nanti habis ini kita langsung tanyakan ke beliau ya. Iya. Oke, bisa. Jadi sebenarnya perkenalan dulu ya. Yang pertama, nama lengkap sampean panjenengan juga.
Oke, kalau saya nama lengkap saya Muhammad bin Hanif. Dari orang tua namanya itu bangga tidak ada tambahan. Ya gitu. Riwayat pendidikan. Kalau riwayat pendidikan saya SD sampai SMA semua formal ya. Semua formal. Kalau SD-nya agak banyak tidak sekali kan. Kalau SMP saya SMP 1, kemudian SMA 1. Lalu alhamdulillah setelah dari SMA 1 tahun berikutnya saya kuliah di STAIN. Dulu masih STAIN sama 3, masih kampusnya masih di Pancasila. Saya tarbiyah tapi kampusnya masih di Pancasila. Kemudian saya lulus sudah jadi IAIN sekitar tahun 2015. Setelah itu saya S2 di IAIN juga, dan itu sudah pindah di kampus Tegal. Alhamdulillah sekitar tahun 2019 saya. Jadi saya itu S2, insyaallah sudah selesai. Ya doakan saja sebelum umur 40 bisa. Amin. Amin. Sekarang profesinya sebagai apa? Untuk hari ini saya masih di SMA 1 jadi guru PAI. Saya masih di sana. Ya wallahualam karena otomatis kan kita nggak akan selama di sini. Juga katanya besar juga ini ya, sebagai pengasuh pondok juga. Ya, alhamdulillah Allah kasih anugerah berupa pondok pesantren peninggalan dari orang tua. Oh, jadi meluruskan orang tua. Terus dan alhamdulillah Allah kasih santri. Jadi ya sebisanya ngurusi santri, sebisanya untuk memberikan apa yang terbaik lah untuk peninggalan dari orang tua. Mengasuh santrinya sendiri atau ada rekan-rekan atau bagaimana? Kalau di pesantren ini untuk mudirnya itu kakak saya, Mas Fauzi. Dia sebagai pengawal utama dari pondok pesantren ini. Jadi saya lebih sifatnya dalam ibadah untuk membantu dari kinerja dari Mas Fauzi yang sebagai mudir pondok ini, pondok Alexander Amin. Oke, langsung aja masuk ke tema ya kan, kita tema kita kan Salatiga sebagai kota toleransi. Menurut Gus Hanif itu, menurut pandangan Gus Hanif, toleransi itu yang seperti apa sih? Kalau saya toleransi sudah simpel ya. Asalkan kerjasama dalam hal sosial itu sudah masuk toleransi. Tapi memang kalau di sini kan toleransinya kan lebih bersifat antar agama. Oh iya, Antar lebih agama. Jadi antar agama otomatis kalau itu namanya antar agama itu kan agama satu dengan agama yang lain, dan otomatis setiap agama punya aturan pakem yang tidak boleh disentuh di situ. Jadi kalau untuk urusan sosial antar agama ini masih bisa itu, toleransinya masih sifatnya bersifat sosial. Kalau untuk makanya lagu dinaku waliyadin kan bisa bersifatnya dengan dinnya tadi. Kalau sudah masuk ke din, ranah akidah, ranah tata cara ibadah, fikih dan sebagainya itu sudah berdiri sendiri-sendiri. Tapi kalau sekedar untuk kerjasama sosial, seperti sosial atau kegiatan yang diadakan secara bersama-sama dan itu tidak dalam ranah ibadah yang secara khusus, maka itu masih lingkupnya toleransi. Oh, berarti kalau intinya kalau menurut Gus Hanif sendiri, toleransi itu hanya dalam lingkup sosial, entah antar masyarakat, antar individu maupun antar agama yang tadi itu ya. Seperti itu. Ya, tetap harus ada pembatasan. Jadi tidak ya semua toleransi terus ibadah di campur awur tidak bisa. Tidak bisa. Jadi kalau sudah masuk din, sudah masuk ke ranah ajaran agama, semua agama punya hak dan kewajiban untuk melindungi ajaran masing-masing. Tapi kalau untuk ranah masyarakat, untuk ranah untuk sosial, kemakmuran bersama, membangun Indonesia baru, itu yang boleh ditoleransi.
sekitar 10 tahun terakhir ini kan kota Salatiga itu kan diberikan predikat kota tertoleran Iya. se-Indonesia kan gitu. Awal mulanya sejarahnya itu seperti apa Bu? Kalau mungkin untuk sampai ke apa ya, disengaja itu sepertinya tidak ada unsur kesengajaan untuk menuju ke sana. Tapi memang kalau saya sejak apa dikatakan sudah bisa memayis untuk pikir tentang keadaan Salatiga itu sudah berangan-angan, artinya gini, sejak dulu itu Salatiga itu dirasakan sudah adem, sudah ayem. Berarti nggak cuma hawanya aja, Iya. tapi si suasana hati masyarakatnya memang sudah seperti itu. Jadi seperti contoh dulu ada krisis 98 itu Salatiga ya kayak nggak kena apa-apa. Salatiga nggak kayak kota-kota lainnya ya. Kayak kemarin COVID ya memang ada yang kena COVID, tapi suasana Salatiga itu tidak sampai kayak kota mati itu tetap berjalan seperti biasanya. Jadi memang kalau dilihat kultur Salatiga itu memang menurut saya itu luar biasa. Dan jika dilihat dari kota-kota yang lain, Salatiga ini kan kayak kota batasan surga. Jadi semua di situ bisa ada dan semuanya bisa nyaman di sini. Termasuk suku, agama, kelas, golongan. Salatiga itu kompleks banget. Banyak banget suku-suku Indonesia yang ada di Salatiga, apalagi agama itu banyak sekali. Maka mungkin dari situ ya, kemudian para alim ulama itu yang khususnya di kota Salatiga itu melihat ada kedamaian di situ, akhirnya para alim ulama berusaha untuk membackup itu, yang mungkin juga bekerja sama dengan Pemda membackup itu semua agar Salatiga itu terdamai. Jadi Salatiga tidak pernah ada demo tentang ras atau tentang agama, tidak pernah ada. Salatiga lihat alun-alun, sebelah sini masjid, sebelah sini gereja, ya alhamdulillah tidak ada crash di situ. Padahal banyak sekali, sebelah masjid, sebelahnya lagi gereja, sebelahnya lagi di situ tidak ada crash sama sekali, mereka beribadah dengan nyaman gitu. Ada Natal ya, umat Islam memberikan perlindungan pada suatu bangsa dan mungkin organisasi lainnya juga. Ada Idul Fitri, ya sholat id di lapangan Pancasila yang non muslim juga ikut mengamankan itu dengan bersih-bersih, ataupun non muslim yang tergabung dalam polisi dan semuanya alhamdulillah guyup rukun di sini semuanya. Jadi setahu saya dan sepengetahuan saya tidak ada unsur kesengajaan untuk membuat Salatiga ini menjadi kota yang toleran, tapi memang karunia dari Allah, kulturnya Salatiga itu diberi Allah sampai seperti ini. Dan umat Islam yang ada di kota Salatiga itu condong lebih ingin damai. Jadi tidak ada orang Islam di Salatiga khususnya, karena di sini saya orang Islam ya. Tidak ada yang ingin mengobrak-abrik gereja mana atau kelenteng mana atau wihara mana. Jadi luar biasa, Salatiga luar biasa. Dan alhamdulillah kalau negara Indonesia menghargai kota Salatiga, saya pikir itu sebuah keberkahan yang atas untuk kota Salatiga ini. Ya karena memang dilihat semuanya rukun, damai, dan tidak ada kekerasan yang bersifat ras, agama, masuk. Ini luar biasa. Ya. Ini seumur hidup saya kalau main ke Salatiga itu kok banyak sekali. Salatiga kan di Jawa Tengah ya. Iya. Harusnya kan ada etnisnya etnis Jawa gitu. Iya. Tapi kok banyak sekali ternyata ada juga dari etnis Papua, ada etnis Cina juga, nanti ada orang-orang Jakarta juga pada kesini. Itu kira-kira apa sih tujuan mereka memilih Salatiga untuk dijadikan sebagai tempat tinggal? Kalau menurut saya satu pasti pendidikan ya. Pendidikan? Iya, tidak bisa lain dari pendidikan. Oh, berarti banyak dari kalangan mereka itu dari kalangan mahasiswa. Karena Salatiga punya 2 universitas agama kan. Satu UIN, sekarang jadi UIN Salatiga, otomatis dia pemegang Islam.
Kemudian ada UKSW yang dia notabene Kristen. Oh iya, lumayan besar juga Iya. UKSW. UKSW ini memang besar, dan dari dua hal itu juga tidak ada yang pernah antara mahasiswa UIN dengan mahasiswa UKSW terus bentrok tawuran, tidak ada. Dan ternyata memang sebuah karunia buat Salatiga dari dua, terkhususnya dua kudif yang memiliki latar belakang agama yang berbeda ini, itu mengundang banyak orang dari luar Salatiga, bahkan sampai luar pulau. Jadi ada Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, bahkan Papua, itu semua masuk ke Salatiga. Ya, faktor utama kalau dilihat dari apa? Dilihat dari kenyataan yang ada di Salatiga itu pasti pendidikan. Karena alhamdulillah di Salatiga memang kota kecil tapi wadah pendidikannya lengkap. Dari PAUD sampai UNIF semua ada. Baik UNIF yang umum, AMA, Setiama juga ada. UNIF yang khusus agama Islam, UIN juga ada. Khusus agama Kristen, di UKSW ada. Walaupun notabene di UKSW juga tidak hanya agama Kristen saja. Di sana kompleks, ada Islam pun ada yang di sana, Katolik juga ada di sana, mungkin Hindu Buddha juga ada. Tapi secara khusus untuk alasan utama yang dilihat dari kultur yang terjadi di Salatiga, itu mereka berbondong-bondong ke kota Salatiga. Alasan utama seperti itu tetap pendidikan. Selain pendidikan kira-kira ada nggak alasan? Mungkin pekerjaan. Kalau pekerjaan ya tidak ya, kalau pekerjaan tidak, paling guru bisa kalau itu unsur pekerjaan. Tapi mungkin alasan yang kedua adalah karena Salatiga ini sepertinya berada di tengah provinsi Jawa Tengah, dan kalau kemana-mana Salatiga itu enak, fasilitas tercukupi, rumah sakit banyak, untuk tempat ibadah di sini juga lengkap, kultur budaya masyarakatnya itu sangat mengayomi, tentram, damai. Itu yang mungkin bagi orang-orang yang di luar Salatiga itu sangat ingin memiliki tempat tinggal di Salatiga. Jadi saat itu Masya Allah untuk kebutuhan air semua tercukupi, untuk pelestarian alam di Indonesia khususnya Salatiga ini juga terjaga, masih terjaga. Di sini adem hawanya, juga adem perasaannya, juga adem lingkungan. Itu pantas karena Salatiga ini menjadi sebuah incaran bagi orang lain nih, untuk bertempat tinggal di Salatiga. Kalau mungkin menurut Anda kira-kira kalau mereka, apakah benar kira-kira kalau mereka memilih Salatiga sebagai tempat tinggal itu karena mengikuti tren dan lifestyle-nya? Karena saya lihat Salatiga itu mulai mengejar tren-tren yang sedang viral seperti saat ini, mengikuti Solo, Jogja, bahkan Jakarta seperti itu. Apakah benar kalau seperti itu? Kalau menurut saya belum ya, Belum sampai salah. sana nih. Karena Salatiga kalau dianggap fashion dan tren dan sebagainya itu Baru-baru ini. sedangkan contoh dari Papua pun datang ke Salatiga itu sudah sejak dulu. Sudah dulu. Ya. Jadi kalau pendidikan otomatis mereka alasan mereka dikirim ke Salatiga dari rumah, dari Papua, itu adalah alasan utama tetap pendidikan. Kalau tren saya kira bukan ya, karena tren ini muncul baru-baru ini. Ya memang sejak dulu Salatiga ini sempat dijuluki miniatur Jakarta. Jakarta karena memang di sini kompleks ya, hampir persis kayak Jakarta. Artinya ras apapun sepertinya ada, suku apapun di Salatiga ada, agama lengkap di Salatiga. Jadi jumlah kuantiti masyarakatnya belum terlalu besar seperti Jakarta ya. Belum sampai sebesar itu. Tapi memang untuk kota yang lokasinya kecil seperti Salatiga ini apa ya, bagi saya proporsi yang mumpuni untuk pendudukan juga. Jadi artinya tidak menghabiskan lahan sehingga lahan tetap ada sawah, ada perkebunan, ada lahan tetap menghabiskan. Balik lagi ke toleransi. Kira-kira berarti tidak ada ya yang memprakarsai ide pertama untuk menjadikan Salatiga sebagai kota toleran karena melihat berbagai macam
masyarakat dari luar Jawa bahkan yang memilih Salatiga sebagai tempat tinggal, maka itu apa ya, kayak dilihat dari situ, wah ini perlu pemubilikasian, pengedukasian bahwasanya perlu ada toleransi dalam keberagaman suku dan ras ini. Kira-kira ada nggak akar-akar ide seperti itu? Kalau tadi ya, satu order ketidaksengaja, jadi memang tidak disengaja Salatiga itu di kota apa. Berarti tidak ada yang membuat alibi seperti itu, tidak ada ya. Nah, setelah kultur itu terbentuk, baru tadi saya bilang alim ulama itu akhirnya mendidik. Jadi ada majelis namanya majelis puasa di Salatiga. Tentang di kota lain saya kurang tahu. Kalau di Salatiga itu ada namanya majelis puasa. Di situ isinya seluruh pemuka agama. Mungkin karena kesadaran itu para alim ulama membuat majelis itu yang isinya semua pemuka agama untuk menjaga ketentraman yang sudah terbentuk secara kultur Salatiga. Kemudian otomatis kalau beliau itu ya otomatis harus mengandalkan. Jadi kembali lagi kalau mungkin sang pembuat atau yang punya prakarsa untuk membuat Salatiga toleran, saya kira tidak. Cuma beliau sudah beliau akhirnya melihat, oh kota Salatiga itu ternyata kompleks dan damai. Maka jangan sampai suatu hari Salatiga ini dengan kompleksannya baik dari segi agama, kultur budaya, ras, suku itu menjadi pecah di situ. Makanya ada satu wadah yang dikhususkan untuk agama, di situ ada majelis puasa. Oh gitu. Ya, jadi di majelis puasa. Dan di situ memang banyak sekali kiai-kiai yang ada di situ. Kalau dulu terkenal itu Kiai Tamam Maulani yang dia sudah beliau juga. Beliau memang sangat luar biasa untuk berkat sampai mohon maaf ya, pada zaman FPI itu gencar. Kalau saya sebut produk ini sangat gencar, dan saat itu sedang gentingnya FPI dengan penertiban yang sifatnya lebih aktif daripada organisasi yang lain. Itu Tamam tidak memperbolehkan. Maksudnya tidak memperbolehkan itu tidak memperbolehkan FPI atau penertiban yang sangat aktif? Tidak memperbolehkan pendirian FPI. Oh gitu. Karena sedikit kefrontalan di kota lain. Jadi di Salatiga menurut Mbah Tamam tidak memerlukan FPI. Jadi ini sudah tatanan sampai sudah tidak perlu ada FPI yang ditakutkan karena dulu FPI caranya seperti itu. Jadi tahun seperti itu, jadi takutnya dengan adanya FPI di Salatiga, takutnya contoh mungkin bulan puasa ada penertiban yang dulunya di Salatiga itu dia biasa saja. Ada orang buka di terserah, ada orang makan terserah, itu sudah masa ini sudah. Jadi satu sisi saya lihat itu untuk pendukung setelah dilihat kota Salatiga dan kulturnya yang seperti ini, toleransi yang sudah terbangun bagus, maka ini kota. Dan sampai hari ini banyak kiai, banyak ulama, entah dari NU, Muhammadiyah ataupun yang Salafi, itu semua tidak ada yang menimbulkan kecemburuan antara agama, tidak ada. Jadi umat Islam sendiri yang dengan kekompleksannya yang berbeda-beda di Salatiga semuanya menjaga. Kemungkinan mungkin setiap aliran di Salatiga sudah melihat juga itu. Ya, sudah damai, sudah jangan sampai ini. Kalau saya kira mungkin majelis puasa itu model-modelnya seperti FKUB, Forum Kerukunan Beragama Umat Beragama, Mungkin hampir sama itu. Sama, tapi memang di sini ada majelis sendiri seperti itu. Entah apakah majelis puasa itu di kota lain itu ada, sudah bukan. Karena itu saya sudah agak Kalau secara kasat mata Salatiga sudah dikenal sebagai kota yang tolerannya tingkatnya lumayan bagus sekali. Kira-kira entah majelis puasa atau FKUB dalam menertibkan kerukunan umat beragama untuk mewujudkan kota yang toleran tadi, kira-kira ada kendala ketika pelaksanaan tersebut? sejauh ini yang saya tahu tidak.
tidak ada ya. Jadi Karena memang dari kesadaran masyarakatnya Masyarakat. sendiri yang membentuk suatu kultur itu Iya. tadi. jadi saya lihat masyarakat memang sudah membangun jati diri dengan seperti itu. Dan saya kira di Salatiga itu masyarakatnya bukan tipe masyarakat yang ingin benci-benci, lebih aman, lebih tentram kalau itu tidak menyinggung sesuatu yang sifatnya itu intim, ya tidak masalah. Jadi alhamdulillah masyarakat pun dia itu melihat, ada ulama lihat masyarakat Salatiga itu sudah seperti itu. Oh ini jadi harus jangan sampai ada oknum dari oknum macam-macam, bisa dari dalam dan dari luar. Jangan sampai ada oknum entah dari Islam atau yang lain, jangan sampai ada oknum untuk memecah belah Salatiga ini. Gitu. Oke. Kalau masalah toleransi ya, bagi masyarakat itu kan tadi kalau sudah terwujud rasa yang toleran dalam setiap individu itu, maka kalau semua individu bisa menyadari hal tersebut, maka akan terbentuklah suatu kultur yang dapat membangun kota tersebut, menjadikan kemajuan yang besar di segala bidang seperti itu. Tapi sebagai umat beragama gitu ya, sebagai umat Islam gitu, tentunya kita juga harus mendakwahkan agama kita. Terus juga mungkin ada saudara kita yang dari umat Kristiani, tentunya juga mereka akan istilahnya menangkap biri-biri yang tersesat, kambing yang tersesat, domba yang tersesat gitu ya. Dan Konghucu atau Hindu atau Buddha, mereka juga ingin mendakwahkan agama mereka. Lalu bagaimana jadinya kalau misalnya ada agama yang ingin mendakwahkan agama, penganut agama yang ingin mendakwahkan agamanya, tapi tertahan dengan kultur yang toleran tadi. Wah, kamu jangan memaksa-maksa kami untuk masuk ke agamamu, kan sholat di kota toleran. Nah, secara tidak langsung apakah toleransi tersebut kayak menahan kemajuan setiap agama itu tadi? Kalau saya lihat malah bertolak belakang dari itu ya. Toleransi yang terbangun di sini malah membuat mereka itu punya kesempatan luas untuk belajar agama yang mereka itu ingin pelajari. Dan memiliki keyakinan yang mantap bagi mereka ya. Jadi kalau di luar Salatiga mungkin ada pegunungan dan sebagainya, saya tidak tahu bagaimana itu berjalan ya. Tapi kalau di Salatiga saya lihatnya mungkin tetap ada orang atau oknum yang menyebarkan agamanya ke orang yang sudah punya agama, mungkin ada, tapi itu tidak terangkat di Salatiga. Tapi tetap ada, karena kita nggak tahu kan kota itu luas segini punya luasnya, ya mungkin pojok-pojok itu ada, mungkin kita nggak tahu. Tetapi secara umum di Salatiga, kalau dilihat dari segala tempat ibadah dan sebagainya, itu tidak ada keras yang sampai seperti itu. Berarti bebas untuk melakukan Islamisasi dan Kristenisasi di sana. Ya, dan itu pun tidak dilakukan secara bisa dikatakan tidak dilakukan secara frontal. Dan itu berjalan saja. Berjalan seperti natural saja gitu ya. Jadi orang Islam mau beribadah, contohnya mau pakai Pancasila untuk terserah, untuk pengajiannya terserah. Pancasila untuk Natalan, untuk Paskahnya terserah. Lalu dangdutan berjalan gitu. Artinya semua itu yang sudah berjalan dengan apa adanya. Di situ ada musiknya, ada Islam dari yang lain, dari non Islam ke agama Islam dan sebagainya. Itu sudah kalau di Salatiga saya sudah tergantung di masing-masing. Jadi kalau ada misi-misi tertentu, Allah saya tidak tahu. Tapi kalau dilihat dari kulturnya, alhamdulillah kita itu enak. Jadi untuk dakwah khusus untuk orang Islam, dakwah tentang toleransi di sini malah membuat banyak orang non Islam itu yang tertarik sama Islam. Jadi jalannya orang Islam yang menunjukkan toleransi secara benar, malah itu yang membuat mereka tertarik. Iya.
jadi tidak mencampur adukan agama, akhirnya campur adukan haram, tapi yang benar-benar sosialnya bagus, tapi dia juga pacaran agama problem kuat, itu yang membuat mereka itu tertarik dengan Islam. Kalau jangan bisa berpikir, jadi ada yang mualaf tetap ada, tanpa harus, memang kita yang tidak boleh memaksakan agama ke orang yang sudah punya agama. Tapi kalau mereka ingin mengikuti Islam, yaitu sudah kesadaran mereka sendiri. Setahu saya tidak ada paksaan sama sekali, tidak ada oknum orang Islam yang memaksa untuk kamu syahadat. Itu kalau kelihatan saya dari Islam. Tentu perlu ada seperti Pancasila sebagai dasar negara, toleransi juga sebagai bisa dibilang identitas Kota Salatiga ya. Tentu perlu ada edukasi pada setiap level pendidikan di dalam masyarakat juga. Tapi yang selama ini ada beberapa hal yang jadi pro kontra. Toleransi yang diedukasi kepada masyarakat itu lebih condong ke liberalisme yang ternyata tidak didukung atau tidak diterima di setiap agama. Tapi bagaimana langkah-langkah menurut Gus Harif sendiri, langkah-langkah untuk mengedukasi agar masyarakat ini toleransinya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh koridor agamanya masing-masing, agar tidak terjerumus pada liberalisme yang tidak diterima oleh setiap agama tadi. Ya itu otomatis bisa lebih terkhusus atau lebih efektif lewatnya lembaga pendidikan. Dan itu yang paling efektif itu masa SMA. Paling efektif di masa SMA. Kalau di masa perkuliahan seperti ini tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Kalau dia ya jika anak kuliah ya mahasiswa itu it's okay masih dimaklumi karena pikirannya masih kesana kesini. Itu jadi ada yang masuk ke liburan dia tinggal bagaimana dia nanti. Tapi kalau di SMA memang jelas di situ berusaha untuk diterangkan dari guru-guru agama atau guru PKN diterangkan di situ. Kita tetap berpegang teguh pada agama, tapi namanya toleransi itu yang bersifat sosial. Tetap harus berada dalam koridor yang sudah ditentukan ya. Tidak boleh terlalu kebebasan. Kebebasan tidak boleh, karena ya apa sih dunia ini semuanya kan ada batas. Nah, semuanya ada batas. Dan harus ada batasnya. Kalau nggak ada batasnya, ya berarti liberal. Iya. Kalau orang terlalu itu sudah liberal. Dia terlalu bebas. Punya batas. Setiap toleransi berada dalam koridor-koridor yang sudah ditetapkan oleh agama, biar tidak kelewatan batas sampai terlalu bebas liberal gitu. Karena dalam hidup ini sejatinya kan yang memang benar dari kata Bu Zalim ada batasan dan batasan itu ternyata yang malah menyelamatkan kita gitu. Terakhir Bu Zalim, kira-kira apa sisi positif sama negatifnya terhadap toleransi yang ada di toleransi? Oke, kalau toleransi ini positif aja. Positif ya, nggak ada negatif. Tapi tinggal orang yang menggunakan. Tinggal orang yang menggunakan. Sekarang tuh apapun tinggal orang yang menggunakan. Kalau benar berarti positif. Iya. Jadi akhirnya sisi positif maupun negatif itu akhirnya timbul gara-gara orangnya. Kalau ajarannya ya baik, tinggal timbul orangnya seperti apa. Kalau dia itu menggunakan toleransinya itu sesuai dengan koridor, artinya dia paham bahwa di situ tetap ada batasan, maka itu akan menjadi sesuatu yang besar. Tapi kalau dia akhirnya 100% bebas, itu negatif. 100% bebas, perempuan jadi atau sholat di gereja, dia pembaptisan di masjid, itu sudah
apa ini sudah melanggar sesuatu yang memang seharusnya dijaga. pengen viral Pak. Iya, seperti itu. Kalau hanya sekedar ke masjid, ke gereja, ada orang di depan melihat orang-orang tengok-tengok, ya tidak masalah. Tidak ada salahnya. Tidak masalah. Beda lagi kalau dia sudah ikut baca-baca itu sudah masuk ke ibadah, sudah bukan ranahnya dia. Sebagai toleransi yang tidak bisa keadaan seperti itu. Karena kebablasan akhirnya menjadi sesuatu yang tidak. Jadi sekarang tergantung orang yang membuat. Ya sekarang tergantung orang. Toleransi bagus, nilainya positif, ajarannya positif. Sekarang tinggal orangnya bisa tetap membawa ke positifan itu atau malah orang itu akan menjadikan positif menjadi negatif. Oke, sampai sini saja misalnya. Terima kasih atas pengetahuan yang sangat berharga sekali. Ya, sama-sama. Bagus sekali penjelasannya, jelas sekali dari Ustaz tadi. Ya, semoga ini tadi yang kita bahas tadi dapat menjadi pembelajaran bagi diri kita dan bagi para penonton yang budiman. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, siap.